di Kristen. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan moral. Mari kita simak bersama-sama pembahasan berikut ini. Ya, jadi kita bahas apa itu moral. Jadi secara garis besar, moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Jadi itulah indahnya jika kita memiliki moral di dalam diri kita. Kita bisa saling menghormati dan dihormati. Nah, menurut seorang ahli yang bernama Elizabeth B. Harlock, beliau mengutarakan bahwa moral adalah suatu kebiasaan, tata cara, dan adat yang dari suatu peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya dalam masyarakat. Ada juga ahli lain yang berpendapat yang bernama Sonny Keraf mengatakan bahwa moral adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan tindakan seseorang yang dianggap baik atau buruk di dalam masyarakat. Nah, itulah pengertian moral baik secara umum maupun menurut ahli. Baik, jika tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari moral baik secara umum maupun menurut para ahli, selanjutnya apa sih tujuan dan fungsi dari moral itu? Jadi tujuan dan fungsi dari moral itu adalah untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengalaman nilai-nilai dan norma. Baik, selanjutnya adalah jenis dan wujud dari moral. Jadi jenis dan wujud moral ini ada 4 poin. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah moral ketuhanan. Nah, ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan atau religius berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Nah, wujud dari moral ketuhanan ini misalnya ya kita melaksanakan ajaran agama yang dianut kita dengan sebaik-baiknya. Jenis dan wujud moral yang kedua adalah moral ideologi dan filsafat. Ini adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Jadi wujud dari moral ideologi dan filsafat ini ya misalnya kita menjunjung tinggi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Jenis dan wujud dari moral yang ketiga adalah moral etika dan kesusilaan. Nah, moral etika dan kesusilaan ini adalah semua hal yang berhubungan atau yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Nah, wujud dari etika dan kesusilaan ini misalnya kita menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah dan menerimanya dengan ikhlas atau lapang dada. Jenis dan wujud moral yang keempat yaitu moral disiplin dan hukum.
ini adalah segala hal yang berhubungan dengan kode etik profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat maupun di negara. Nah, wujud dari moral, disiplin, dan hukum ini misalnya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika kita berkendaraan dan memenuhi apa yang menjadi persyaratan kita untuk berkendara. Nah, itulah 4 poin dari jenis dan wujud moral. Demikian penjelasan ringkas saya tentang moral. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa.